Terima kasih Anda kembali di Ini Sudah masih bersama saya Aldi Hawari, Ratu Nabila juga Dian Mirsa. Nah ini pemirsa yang sedang ditunggu-tunggu oleh kita semua, apalagi kalau bukan nama siapa sih yang bakal calon Benar. wakil Penasaran presiden. terus ya. Para capres-capres kita. Nah pemirsa, bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo mulai mengerucut. Ya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut saat ini jumlahnya sudah mengerucut menjadi 5 nama. Saat hadir di perayaan Harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Puan menyebut kelima nama adalah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, kemudian ada Erick Thohir, ada juga Andika Perkasa. ya, ada juga Caimin ya. Nah, Betul. kita akan menanyakan langsung nanti bagaimana dan siapa sih sebenarnya kelima nama-nama ini. Iya, 5 nama bacawa pres untuk mendampingi Ganjar Pranowo telah disebutkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ya, Ya. di antaranya ini ada Sandiaga Uno, Caimin, Erick Thohir, AHY, dan Andika Perkasa. Lalu siapakah ini ya yang berpeluang paling besar dari kelima nama tersebut? Kita akan bahas pada pagi ini bersama politisi PDIP Putra Nababan dan juga Burhanuddin Muhtadi, peneliti utama Indikator Politik Indonesia. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang, Bapak-bapak. Apa kabar? Pagi. Apa kabar teman-teman? Sehat? Bang Bur, sehat? Sehat, Bang Putra. Harus sehat dan semangat. Iya, saya ke Bang Putra dulu kali ya. Bang Putra, ini kan sudah dikatakan semakin mengerucut menjadi 5 nama. Dari kelima nama tersebut, siapa sih boleh dikasih kita bocorannya yang paling difavoritkan oleh PDIP? Kisi-kisinya ini? dong. Iya, tentunya kan ini kan adalah satu kabar yang membahagiakan ya. Mbak Puan sebagai pimpinan partai dan juga dipercaya oleh Ibu Megawati dan DPP PDI Perjuangan untuk bisa memimpin gerakan kita untuk mendukung capres Pak Ganjar Pranowo dan mengungkapkan satu kabar gembira, satu kabar bahagia bukan hanya untuk keluarga besar PDI Perjuangan, tapi juga dengan koalisi dan semua partai, sampai teman-teman pers juga gembira semuanya karena penasarannya sudah selesai. Dari 10 ke 5 itu satu langkah yang luar biasa ya. Saya juga senang sekali melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Puan. Orang-orangnya sangat kredibel, yakni yang disebutkan adalah Pak Erik, Pak Sandiaga Uno, Pak Muhaimin, Pak Andika, dan Pak Ahy. Dan teman-teman ketahui bahwa mereka bertiga adalah orang-orang yang menurut saya pribadi sangat qualified gitu ya, menjadi calon wakil presiden. Mereka semuanya mempunyai portofolio yang sangat bagus. Tentunya kalau kita lihat track record mereka selama 5 tahun terakhir ini juga sudah dilihat oleh masyarakat, baik melalui media maupun sosial media ataupun secara langsung, bagaimana Pak Erik kepemimpinannya ketika menjadi Menteri BUMN, Ketua PSSI, dan juga bahkan Ketua TKN. Saya pernah menjadi salah satu direktur dari tim kampanye nasional itu dan melihat langsung kepemimpinan Pak Erik. Begitu juga dengan Pak Sandiaga yang sekarang ada di P3. Beliau pernah menjadi rival dari Pak Jokowi dan juga cukup tangguh dalam berpolitik dan adalah mitra saya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Komisi 10. Kalau Caimin, Pak Muhaimin kita tahulah sudah kemana-mana ya. Beliau itu juga adalah politisi tulen yang luar biasa, memimpin PKB dan juga membuat PKB suaranya cukup bertambah dan saat ini juga digadang-gadang untuk menjadi cawapres. Dan yang dua lagi adalah Pak Andika dan Pak Ahy. Pak Andika kita lihat adalah seorang tentara tulen, pernah jadi Danpas Pampres dan juga sudah pernah jadi Kasat dan terakhir Panglima TNI. Itu adalah puncak karir dari seorang tentara dan beliau cukup berhasil dalam karirnya. Dan Pak Ahy terakhir Pak Agus Yudhoyono telah bertemu dengan Mbak Puan. Ini kan adalah satu langkah yang luar biasa dari Mbak Puan, Pak Sekjen PDI Perjuangan dan Demokrat untuk membuka komunikasi ya, bahwa membuktikan kepada rakyat Indonesia, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan bersama dengan pimpinannya, terutama juga generasi mudanya, kami saling berkomunikasi satu sama lain.
Jadi Baik. teman-teman kalau kita lihat mereka bertiga ini memang cukup qualified ya. Kalau kita ngelihat track recordnya itu luar biasa. Tapi nanti saya kasih tahu juga kalau kriteria dari Pak Ganjar itu seperti apa. Mungkin ya Siap. Bung Burhan dulu. Kita ke Pak Burhanuddin dulu ya. Kalau tadi satu-satu memang kelebihannya banyak begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Burhanuddin sebagai peneliti utama Indikator Politik Paling Indonesia cocok seperti siapa? apa nih? Mungkin melihat survei begitu. Yang paling cocok siapa sih? Yang paling diminati. Paling itu diinginkan siapa masyarakat sih? nih Ganjar pasangan sama siapa kalau misalnya indikator politik menilai. Ya, jadi kalau kita lihat data survei tentu bisa berbeda ya dengan aspirasi elit. Tapi kalau dari sisi preferensi survei, terakhir yang kami rilis kemarin menunjukkan peningkatan elektabilitas Erick Thohir. Meskipun selisihnya dengan peringkat kedua yaitu Ridwan Kamil dalam margin of error. Artinya antara Erick dan Ridwan sebenarnya tidak bisa dibedakan secara statistik. Tetapi Sandiaga Uno beda secara signifikan elektabilitasnya dengan Erick. Nah, Ridwan Kamil sendiri kan sudah tidak disebut ya oleh Mbak Puan dalam daftar 5 cawapres terakhir yang sedang dibidik oleh PD Perjuangan. Artinya Ridwan Kamil peluangnya untuk dipilih sebagai pendamping Mas Ganjar boleh disebut menipis. Nah, pertanyaannya apa yang diinginkan oleh publik itu apakah sesuai dengan aspirasi elit? Lagi-lagi belum tentu. Karena kita tahu yang menentukan pada akhirnya adalah Ketua Umum Ibu Mega. Kalau dari sisi elektoral datanya clear. Jadi kalau kita lihat pendukung Mas Ganjar sebagai capres, kita breakdown siapa aspirasi cawapresnya. Peringkat pertama adalah Erick Thohir, peringkat kedua adalah Ridwan Kamil. Tetapi lagi-lagi Erick Thohir sendiri kan sempat punya hubungan yang kurang harmonis ya, terutama ketika dianggap beliau tanda kutip ya memanas-manasi kegagalan Piala Dunia U20. Nah, pertanyaannya apakah isu itu masih dianggap sebagai catatan buat PD Perjuangan? Ya saya tidak tahu, mungkin Bung Putra yang bisa menjawabnya. Oke, Bang Burhanuddin berarti nama-nama lain seperti Andika Perkasa, AHY, Caimin ini udah nggak masuk radar dari indikator politik ya atau gimana? Ada kita punya surveinya juga, tapi kecil memang elektabilitasnya ya. Jadi misalnya Mohaimin Iskandar cuma 1%, Mas Andika sekitar 3% ya. Jadi masuk Sandiaga Uno juga? Sandi lumayan nomor 3. Sandiaga Uno nomor 3 sekitar 11%. Sementara Erick Thohir 18%. Itu selisihnya signifikan tuh secara statistik. Yang tidak signifikan tuh Erick dengan Ridwan Kamil. Tapi lagi-lagi ya, apa yang dipreferensikan publik kan belum tentu match dengan apa yang dipikirkan oleh elit. Nah, ini yang saya kira perlu waktu ya buat PD Perjuangan untuk memutuskan siapa yang akhirnya dipilih di antara 5 nama yang terbaik tadi. Lima-limanya punya kualifikasi yang baik, tapi lagi-lagi pemilih kan punya preferensi personal yang mungkin tidak sepenuhnya match dengan kebutuhan para elit. Siap, Bang Putra mungkin langsung aja gimana tanggapannya tadi kalau dari Bung Burhanuddin, apakah ini masih ada faktor Erick Thohir tadi dari Partai PDIP, dan sebenarnya yang diinginkan Ganjar sosok seperti apa nih partnernya nih? Iya, kalau kita lihat dari 5 calon wakil presiden yang disampaikan oleh Mbak Puan itu, tentunya kan masing-masing punya track recordnya masing-masing dan kita punya catatannya masing-masing. Terutama Pak Ganjar dan para ketua umum yang sudah bekerja sama dengan PD Perjuangan, itu pastilah punya catatan tersendiri gitu ya. Bukan hanya Pak Erick Thohir, semuanya itu kan ada plus minusnya, ada kekuatan dan kelemahannya dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini kan nanti menjadi domain dari kalau di PD Perjuangan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati bersama dengan para ketua umum yang sudah bekerja sama dengan PD Perjuangan dan tentunya juga Pak Jokowi. Dan dalam hal ini juga tentunya Pak Ganjar. Kalau kita lihat cara Pak Ganjar memimpin dan beberapa kali Pak Ganjar menyampaikan pernyataan, itu ada semacam pemandu dari Pak Ganjar itu yang dia sampaikan di semua akun media sosialnya, itu adalah tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat. Itu bukan tagline. Jadi Pak Ganjar bilang itu bukan tagline, apalagi slogan politik. Kata-kata itu sudah menjadi nilai jiwa semangat dan pemandunya dalam memimpin pemerintahan. Jadi kira-kira kalau nanti jadi pendampingnya Pak Ganjar, ya semangatnya para cawapresnya harus gitu juga. Bahwa tuanku ya rakyat,
menjadi presiden atau calon atau wakil presiden itu adalah mandat. Artinya keberpihakannya terhadap rakyat itu harus 100%, all out gitu ya. Nah ini kan bisa kita lihat nih, track record dari 5 calon wapres ini seperti apa. Nah Pak Ganjar juga pernah mengatakan bahwa calon wakil presidennya itu mesti satu visi dengan beliau dan juga harus energik dan memiliki tidak punya agenda tersendiri ya. Jadi kriteria ini harus satu nilai, satu visi dan tidak boleh ada agenda sendiri, ini sangat penting. Ya jadi duit tunggal seperti ibaratnya di eranya Bung Karno dan Bung Hatta. Dan yang kedua, kalau ini sudah terpenuhi, mereka punya semangat yang sama-sama menjalankan perintah konstitusi dan undang-undang. Ini yang kita lihat sangat kental dari Pak Ganjar ya, ketika 10 tahun ataupun 2 periode memimpin Jawa Tengah. Bagaimana beliau ikut dan turut dan taat dengan konstitusi dan undang-undang sampai meskipun harus dikritik terkait dengan Piala Dunia U20 gitu ya. Tapi beliau yang namanya konstitusi, undang-undang tidak akan main-main gitu. Nah ini adalah satu karakter dari Pak Ganjar yang menurut saya calon wakil presidennya juga nggak boleh cawe-cawe, yang nggak boleh kompromi dalam hal konstitusi dan taat dengan undang-undang. Waduh, ini Siap. kita pemirsa semakin menerka-nerka ya. Dari 4 kriteria tadi, siapa kira-kira yang paling cocok dengan Pak Ganjar? Mungkin saya Sepertinya terakhir nanti survei-survei akan semakin gencar ya. semakin gencar ya. Mungkin bisa didasarkan surveinya dari kriteria tadi. Bang Burhanuddin gimana nih Bang? Kalau misalnya dari kriteria tadi, kira-kira kecondongannya tuh ke arah mana sih dari kriteria yang disebutkan Pak Bang Putra tadi? Pak. Halo? Ya, Bung Ya, Burhan. baik. Halo? 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 Ya, bisa mendengar suara kami dengan jelas, Bung Burhanuddin. Ya, kehilangan suaranya saya. Oke. Gimana tadi? Baik, diulang sedikit Aldi. Ya, tadi kan Bang Putra Halo, sudah halo. menyebutkan beberapa kriteria cawapres, bacawapres ya yang akan dipilih oleh Ganjar. Salah satunya adalah tuanku yang rakyat gitu, cawapres hanya titipan dan lain-lain, visi misi sama dan lain-lain. Itu kalau misalnya dilihat dari 5 yang sudah dikerucutkan tadi, Condong kemana? kira-kira dari indikator politik ini kriteria-kriteria tersebut tuh ada di sosok siapa? Begini ya, alasan kualitatif itu bisa diterapkan bagi siapapun ya, terutama dalam proses pemilihan capres atau cawapres. Karena alasan kualitatif kan sangat subjektif juga, sesuai dengan kepentingan dari masing-masing capres. Pada ujungnya alasan kualitatif itu harus diobjektifikasi secara elektoral, yaitu siapa yang dipilih atau diinginkan oleh publik. Jadi misalnya kalau capres-cawapres pengen kualifikasi teknokratik, sehebat apapun proposal, gagasan, kebijakan yang ditawarkan, kalau nggak dipilih oleh publik kan nggak ada gunanya. Ya. Jadi pada ujungnya objektifikasi alasan subjektif itu ya di alasan elektoral. Bobot paling tinggi kalau pengen menang adalah siapa capres-cawapres yang paling punya kontribusi elektoral. Karena sehebat apapun tawaran programatik yang ada di atas kertas, sehebat apapun alasan kualitatif yang ditawarkan, kalau tidak dipilih publik juga nggak ada gunanya. Nah pertanyaannya siapa yang dianggap penting, apalagi dalam konteks ini, Mas Ganjar secara umum masih struggling dibanding Pak Prabowo, elektabilitasnya kalau head to head masih selisih 9%. Artinya perlu cawapres yang punya daya dongkrak elektoral. Suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, cari cawapres yang punya potensi menang. Kecuali misalnya ada alasan lain. Jadi alasan lain misalnya bukan sekedar untuk menang, tapi untuk bertanding saja. Nah, mungkin alasan-alasan itu bisa jadi pertimbangan. Baik, Bung Baik. Burhanuddin tadi itu tadi ya faktor elektoral masih semakin kuat. Baik, Ya. terima kasih Bapak-bapak, Bang Burhanuddin Mutadi dari Indikator Politik, Bang Kita Putra akan tunggu Nababan. lagi bagaimana survei-survei ke depan begitu ya, melihat 5 nama bacawa pres ini Iya. akan seperti apa. Terima kasih Bang Semakin Putra, seru. terima Terima kasih kasih. Bang Burhanuddin. Masih.